Anda kembali lagi di Energy Corner bersama saya Aneke Wijaya dan saya juga masih bersama dengan Bapak Pahala Mansuri. Ya, Pak Pahala, kalau berdasarkan data hasil bauran hingga 2060, porsi fosil ini semakin mengecil, tapi volumenya sebenarnya masih terus naik begitu. Artinya fosil ini memang tidak bisa langsung tergantikan begitu ya. Namun kita harus memikirkan bagaimana cara untuk ke depannya begitu. Apakah artinya untuk Pertamina di hulu ini masih akan menarik ke depannya? Kalau kita lihat seperti itu ya, karena estimasi kita juga bahwa penjualan mobil baru yang nanti akan menggunakan internal combustion engine, artinya menggunakan BBM ya, ke depannya itu juga masih akan mengalami peningkatan menurut estimasi baseline kita itu sampai dengan tahun 2035 nantinya, atau bisa juga sampai dengan tahun 2040. Kalau kita lihat di beberapa negara yang memang sudah sangat maju dalam hal pengembangan EV-nya seperti di China aja, mobil baru yang saat ini menggunakan penjualan mobil baru ya, artinya ya menggunakan EV itu baru mencapai kurang lebih sekitar 30-an%. Bahkan di Amerika aja masih di bawah 10%. Yang memang selama ini rame banget mengenai Tesla dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat ya Indonesia ini ya kedepannya belum lagi penggunaan untuk beberapa gas yang memang nantinya dengan energi transisi ini, kalau kita lihat bahwa salah satu energi yang memang akan diandalkan karena industri nggak akan bisa hanya bergantung dari renewable seperti misalnya solar PV atau wind saja gitu kan, karena memang membutuhkan adanya tenaga listrik yang sifatnya base load. Ini yang kalau kita lihat makanya dari sampai dengan tahun 2040 nanti kebutuhan energi khususnya yang berasal dari migas, minyak dan gas ini masih akan meningkat. Dan sebetulnya untuk Pertamina sendiri tadi saya sudah sampaikan bahwa potensi yang ada ke depannya bukan hanya bergantung kepada minyak, tetapi juga adalah bagaimana kita bisa mengembangkan gas. Dan saat ini juga untuk produksi dan juga pendapatan yang diperoleh oleh Pertamina itu cukup berimbang antara pendapatan yang diperoleh dari minyak ya kurang lebih sekitar 50% dan juga yang berasal dari gas. Dan ini juga dengan adanya potensi yang tadi saya sudah sampaikan di Masela, di Papua untuk bisa mengembangkan beberapa WK-WK baru untuk gas, tentunya juga akan memungkinkan kita untuk bisa melihat bahwa potensi ke depannya untuk di upstream ini masih sangat positif sebetulnya. Baik, terkait dengan bisnis gas ini menarik begitu ya, di mana kita tahu PLN juga membentuk subholding energi primer Indonesia. Lalu bagaimana agar EPI ini tidak tumpang tindih dengan bisnis Pertamina yang sudah dijalankan sebelumnya? Ya. Ini sesuatu yang memang kita koordinasikan terus. Jadi kalau misalnya di usaha di gasnya di PLN, memang dengan kebutuhan untuk bisa mengembangkan listrik berbasis gas, kan tadi kan memang tantangan Indonesia ini bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas untuk bisa berproduksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi menurunkan emisi sampai dengan 31% nanti di tahun 2030. Nah tentunya salah satu yang memang akan menjadi sumber energi andalan adalah yang berasal dari gas. Dan ini memang yang diupayakan untuk bisa dilakukan oleh PLN, tetapi mereka hanya melakukan ini untuk kebutuhan pembangkit yang dimiliki ataupun pembangkit-pembangkit IPP, jadi memang betul-betul hanya berada di sektor kelistrikan saja. Tapi untuk yang upstream tentunya ini betul-betul merupakan satu area yang masih sangat luas sekali untuk bisa dikembangkan. Kita pun melihat sebetulnya selain daripada Pertamina sendiri, tentunya kita perlu mengundang juga para investor dari luar untuk bisa mengembangkan potensi gas yang ada di Indonesia. Baik, kita beralih juga ke yang satu yang cukup menarik, ini kita menunggu IPO Pertamina Hulu Energi. Mungkin boleh dijelaskan timeline-nya seperti apa, Pak? Karena kan awalnya ini kan di Juni, begitu. Mungkin sudah ada rencana berikutnya? Kita berencana di triwulan ketiga ini. Jadi kalau dalam minggu-minggu ini kita akan bisa lihat bagaimana perkembangannya. Kita juga sudah melakukan monitoring mengenai istilahnya tuh total potential demand yang ada, dan kita melihat bahwa total potential demand yang ada ini masih cukup positif untuk bisa kita lihat, dan ini memang juga sejalan dengan tren-tren yang kita lihat di beberapa negara-negara lainnya ya, seperti yang misalnya dilakukan oleh Aramco, ADNOC Gas. Memang kan karena perusahaan-perusahaan
migas ini kan betul-betul raksasa ya, kayak tadi ya kalau kita lihat di Aramco sendiri dengan total potensial yang ada itu mereka hanya melakukan penerbitan saham yang di IPO akan itu kan cuma sekitar 1,5% aja. Begitu juga yang dilakukan oleh ADNOC Gas. Mereka hanya melakukan, kalau saya tidak salah itu kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 4,5% saja. Jadi ini yang memang kita lihat perusahaan migas ini kan memang udah sangat besar ya, dengan total pendapatan kayak tadi misalnya Pertamina mencapai 4,7 billion US dollar. Jadi kalau kita sih masih cukup optimistis bahwa ini bisa kita realisasikan di tahun ini, meskipun memang kondisi pasar tentunya bukan dalam kondisi yang paling baik pada saat ini, tapi kalau kita lihat memang masih cukup baik untuk kita bisa lakukan. Baik, target dananya seperti apa Pak? Dan mungkin sudah ada nanti dananya akan diperuntukkan untuk apa saja yang akan menjadi fokus? Pendanaan mereka ini kan setiap tahun capex yang dikeluarkan oleh Pertamina Hulu itu mencapai kurang lebih sekitar 4,5 billion US dollar. Jadi memang kebutuhan untuk bisa melakukan pengembangan eksplorasi, meskipun ini mungkin tidak terlalu besar ya, tetapi sebagian besar ini memang digunakan untuk menggunakan dan juga pengembangan di sumur-sumur ataupun aset-aset yang memang saat ini sudah dimiliki, seperti misalnya di PHR itu bisa total capex-nya itu bisa di atas 1 billion US dollar yang dibutuhkan di sana. Begitu juga di aset-aset yang lainnya. Selain daripada itu juga kalau kita lihat memang nanti kita meskipun saat ini kita dalam dokumen kita menyampaikan bahwa memang lebih banyak fokus kepada pengembangan aset-aset existing yang sudah ada. Baik, apakah dana IPO juga akan digunakan untuk mengakuisisi Blok Masela dari Shell? Saat ini kita masih menunggu kepastian mengenai hal tersebut ya. Jadi kelihatannya di dalam dokumen IC yang kita lakukan itu tidak termasuk di dalam offering circular yang kita ini tidak termasuk. Jadi nanti kita akan menggunakan cash kita sendiri, kan tadi seperti yang saya sampaikan EBITDA-nya aja di Pertamina setahun itu kurang lebih sekitar tahun ini mungkin di 2023 estimasi kita di atas 8 billion US dollar. Jadi kalau kita melakukan aksi korporasi termasuk juga mengakuisisi PI di sana itu masih sangat memadai untuk bisa menggunakan cash sendiri. Baik, artinya untuk target dana IPO-nya sendiri mungkin sudah ada bayangan seperti apa Pak? Apakah tadi bisa mencapai 4,5 bayangan, billion cuma itu? mungkin tidak bisa disampaikan. Karena kan seperti biasa ya, kalau IPO ini kan kita nggak bisa sampaikan mengenai target penerbitan dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat bagaimana kondisi market yang ada. Baik, dan kita juga sempat mendengar kalau memang akuisisi Blok Masela ini akhirnya biayanya 2 kali lipat begitu Pak. Mungkin boleh disampaikan konfirmasinya seperti apa dari Kementerian BUMN? Enggak 2 kali lipat ya. Memang kalau kita lihat masih dalam satu range yang sangat wajar ya kalau kita lihat. Dan pembayarannya juga nanti akan kita lakukan selama 2 kali pembayaran setelah konfirmasi mengenai transaksi ini dilakukan, dan pada saat ID itu nanti akan dilakukan pembayaran kedua. Jadi kalau kita lihat sebetulnya masih sangat berada di dalam range yang selama ini kita perkirakan. Jadi kalau kita lihat sih ini merupakan satu inisiatif yang baik, apalagi tadi kan Indonesia memang membutuhkan pengembangan untuk blok gas yang baru, dan kita juga lihat beberapa blok gas yang udah ada saat ini memang memerlukan adanya penggantian untuk bisa, khususnya di sektor pupuk ataupun di sektor kelistrikan. Jadi ini memang merupakan upaya-upaya yang kita lakukan. Selain daripada itu juga Kementerian SDM juga sangat aktif untuk bisa mendorong bagaimana debottlenecking dari transmisi ini bisa dilakukan ya, dan hari ini juga kita akan diundang oleh Pak Menteri SDM untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi ini memang semuanya kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa bauran energi baik itu di sektor kelistrikan maupun di sektor mobility dan juga sektor-sektor lainnya ini memang betul-betul diupayakan. Indonesia memang perlu untuk memastikan adanya ketahanan energi yang lebih baik lagi. Jadi ini yang memang selalu didorong oleh Kementerian SDM.